Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore nih guys, gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gini nih, aku pengen ngebahas tentang materi PAI yang kemarin. Yang mana? Yang itu loh, cara keberagaman Islam di Indonesia. Oh iya. Oh, yang itu. Kalian bisa jelasin ulang nggak sih? Nanti aku juga ikut jelasin materi yang aku. Bisa dong. Masih ingat soalnya. Boleh. Bisa dimulai dari siapa nih? Materi Dari pertama Okin. kemarin siapa? Okin ya? Ya, aku sih. Iya. Iya, Okin. Jadi mulai aja ya. Kemarin tuh Ya, boleh. kan tentang cara keberagaman Islam di Indonesia. Nah, awalnya tuh ada 4 teori yang menjabarkan kalau Islam tuh gimana sih masuk ke Indonesia. Teori pertama tuh teori India. Nah, teori India itu mengatakan bahwa jadi Islam tuh datangnya dari negara India, namanya tuh kota Gujarat. Nah, jadi kenapa bisa dari situ? Soalnya tradisi sama arsitektur yang ada di Indonesia tuh mirip banget sama yang ada di Gujarat di India itu, kayak gitu. Teori kedua nih, ada teori Arab. Nah, apa sih teori Arab tuh? Nah, jadi Islam tuh katanya dari Mesir dan Hadramaut Yaman dibawa ke Indonesia tuh. Nah, dua lagi ada teori Persia sama teori Tiongkok atau Cina. Yang pertama, teori Persia. Nah, katanya di Indonesia itu dari teori ini ada kemiripan tradisi dengan Muslim Syiah yang dari Persia itu. Nah, yang terakhir nih, terakhir tuh teori Tiongkok. Teori Tiongkok itu teori tentang pembawaan kebudayaan Islam yang berasal dari budaya Cina. Nah, katanya tuh ini tuh bersumber kronik dari Klenteng Sampokong di Semarang. Nah, segitu nih 4 teori dari para peneliti tentang masuknya Islam ke Indonesia. Oke, sekarang siapa nih yang mau jelasin? Gires ya? Iya, aku. Oke, boleh Git. Kalian tahu gak sih corak Islam di Aceh? Tahu sih, tapi cuma dikit. Aku malah nggak tahu banget. Di Aceh tuh ada yang namanya Kanun Hukum Jinayah. Kanun hukum jinayah. Apa tuh? Jadi itu tuh hukuman cambuk atau denda dengan bayar emas murni bagi pelaku pemerkosaan, perzinaan, pelecehan seksual, praktik gay, lesbian, mesum, perjudian, mengonsumsi minuman keras, dan bermesraan dengan pasangan bukan muhrim. Terus apa lagi nih? Selanjutnya ada dari Tanah Gayo. Gayo. Apa aja sih yang ada di Gayo tuh? Jadi sistem pemerintahan di Tanah Gayo itu, meskipun pemerintahannya dari kerajaan Islam Aceh, tetapi sistem pemerintahan di Tanah Gayo mempunyai ciri-ciri tersendiri. Jadi mereka tuh hukum adatnya bersumber dari Quran dan hadis Nabi. Nah, di struktur sosial masyarakat Gayo ini ada lapisan ulama yang merupakan lapisan sosial yang sangat mulia di mata masyarakat etnik Gayo loh. Lapisan ini tuh munculnya berdasarkan penguasaan ilmu agama Islam yang sangat luas. Terus ada dari bidang kepercayaannya. Bidang kepercayaan. Gimana tuh? Nah, jadi sama kayak di kita loh, jika ada wabah penyakit yang melanda daerah mereka, maka masyarakat setempat tuh akan bersama-sama untuk melakukan upacara tolak bele agar mereka terhindar dari penyakit tersebut. Nah, segitu aja deh dari aku. Iya, Udah capek nih, seret juga, pengen minum. Oke, ya Allah, udah ngerti kok. Bio jelasinnya. Iya, udah ngerti juga aku mau Oke. mau jelasin materi yang aku ya. Jadi ini tuh ada corak Islam di Sidodadi. Nah, Muslim di sana tuh punya sebutan tersendiri terkait
terkait orientasi keagamaan mereka, yaitu orang sunnah dan orang yasin. Apa tuh? Apa tuh bedanya, Bil? Nah, kalau orang yasin tuh ini misalnya mereka tuh mendukung tradisi pesejuk atau kenduri saat mendirikan rumah. Terus ya biasalah baca yasin bersama, tahlilan, sampai pementasan organ tunggal dalam acara resepsi pernikahan. Nah, walaupun orang yasin sama orang sunnah tuh berbeda, tapi keduanya tuh masih tetap berpijak pada landasan yang sama. Tetap sama Al-Quran sama hadis tuh tetap dijadiin acuan sebagai membangun otoritas kehidupan agama. Tuh. Ada juga nih corak Islam di Bali. Di Bali? Wah, Iya. Aceh ke Bali. Jauh banget ya. Tapi bukannya di Bali itu mayoritas orang Hindu ya? Nah, di sana tuh sebenarnya Islam sama Hindunya memiliki banyak persamaan, bahkan terjadi akulturasi menyangkut seni dan budaya dari kedua agama tersebut. Oh iya. Nah, buktinya ada kayak akulturasi Islam sama Hindu gitulah. Nah, di desa Pegayaman ini nih, misalnya nih sebagian besar warganya memeluk agama Islam, tapi namanya itu seperti kayak orang Bali pada umumnya gitu, kayak Wayan Muhammad Soleh, jadi disatuin gitu loh, kayak Made Jalaluddin Oh gitu. iya, ngerti. Nah, sekarang ada lagi nih di Yogyakarta. Yogyakarta. Gimana tuh di Jogja jadinya ada apa aja? Sejarah Islam di Yogyakarta tuh nih, pada zaman kerajaan Islam yang dulu nih, kebudayaan masyarakat Jogja pasti kental kan, dipengaruhi sama warisan budaya dari Majapahit sama Siwa Buddha. Tapi sedikit demi sedikit tuh si kebudayaan itu tuh udah mulai diarahkan pada budaya dan pola interaksi yang Islami. Terus hasilnya tuh ada sejumlah upacara kerajaan yang telah diislamisasi, kayak sekaten, rajaban, grebek, upacara takjilan, dan ya udah tentu wayang legend sih sampai saat ini. Betul banget, wayang paling legend. Terus selain di Jogja, ada di mana lagi, Bil? Masih ada sih di Padang sama di Kalimantan. Bukan Padang sih, Minangkabau. Oh, Minangkabau. Gimana tuh di Minangkabau? Aduh, Kayak islamisasi Minangkabau tuh lebih terbentuk melalui akulturasi budaya ketimbang proses politik, kayak proses islamisasi daerah lain di Indonesia. Jadi Minangkabau tuh emang beda sendiri sih proses islamisasinya. Jadi ini tuh yang bikin perkembangan Islam terkesan sangat lambat. Lanjut nih ke Kalimantan. Lanjut. Iya, lanjut aja. Oke. Sebelumnya aku mau jelasin definisi keberagaman dulu deh. Nah, keberagaman tuh kan kayak proses sosial budaya ya, yang terus-terusan berlangsung selama panjang hidup manusia kan. Berarti dakwahnya juga harus disesuaikan sama ragam kehidupan keagamaan manusia itu kan. Sebagai proses sosial budaya itulah yang disebut dakwah kultural. Nah, dakwah ini yang memungkinkan agama Islam diterima secara spektakuler oleh masyarakat pedalaman Kalimantan Barat. Prosesnya juga menggunakan apa coba? Memanfaatkan ini pakai magic. Soalnya si corak ini tuh dalam beberapa segi tertentu cocok sama latar belakang masyarakat setempat. Nah, kayaknya udah deh segitu doang dari aku. Soalnya aku juga serak banget ini, sumpah. Iya ya, kita udah lama banget. Oh iya, udah jelas banget. Tapi kalian ngerti nggak sih yang aku jelasin? Ngerti. Jadi makasih deh buat kalian yang udah mau luangin waktunya buat jelasin materi-materi ini ke kita semua. Iya, makasih juga ya guys. Ya, makasih juga. Mungkin buat podcast Corak Keberagaman Islam di Nusantara segini dulu deh. Nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Yeay. Dah.